Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Kartika, NIM 19 10 20 70 11, mahasiswi semester 5 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Jadi tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah evaluasi dan diagnostik kesulitan belajar yang diampu oleh Bapak Agung Tri Prasetya MPD Kons. Adapun tugas yang diberikan oleh Bapak Agung Tri Prasetya dalam mata kuliah ini yaitu kami ditugaskan untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa pada jenjang sekolah dasar, yaitu kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3. Adapun tahap-tahap yang kami tempuh dalam mata kuliah ini, yaitu yang pertama, kami mendapatkan surat tugas dari Bapak Agung Tri Prasetya. Selanjutnya, kami menyerahkan surat tugas itu kepada sekolah yang telah kami sepakati bersama. Yang mana kelompok kami, yaitu kelompok 5, telah menyepakati sekolah yang kami tuju yaitu sekolah dasar di Pendung Hiang, yaitu SD 060-11 Pendung Hiang. Setelah kami ajukan surat tugas ini kepada kepala sekolah di SD Pendung Hiang tersebut, alhamdulillah kami diterima di sana dan kami diizinkan untuk melakukan diagnostik kesulitan belajar pada siswa di sana. Selanjutnya yaitu kami membagikan anggota kelompok kami pada kelas 1, 2, dan 3, di mana kelas 1, 2 anggota kelompok, kelas 2, 2 anggota kelompok, dan kelas 3 juga 2 anggota kelompok. Dan alhamdulillah saya mendapatkan pada kelas 1. Setelah itu, kami menemui wali kelas dari kelas 1, yaitu Ibu Hajah Sabaniah, SPD, dan kami sedikit berbincang dengan Ibu Sabaniah. Setelah itu kami meminta rekomendasi siswa dari Ibu Sabaniah terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar. Dalam hal ini kami mendapatkan atau mendapat rekomendasi dari Ibu Sabaniah yaitu Mauzar Jalil. Saya mendapatkan rekomendasi siswa dari Ibu Sabaniah. Lalu saya meminta biodata dari siswa tersebut yaitu Mauzar Jalil. Selanjutnya saya meminta data nilai dan buku latihan dari Mauzar Jalil untuk dianalisis. Setelah saya mendapatkan data-data tersebut, lalu saya menganalisis nilai-nilai tersebut, yaitu dalam mata pelajaran MTK dan Bahasa Indonesia. Setelah saya analisis dari data-data tersebut, saya mendapatkan nilai latihan 1 dan latihan 2 untuk mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia. Yang mana untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia ini sudah mencakup membaca, menulis, dan mengeja. Di mana untuk nilai matematikanya, latihan 1 Mauzar mendapatkan nilai 50 dan latihan 2 mendapatkan nilai 55. Sedangkan untuk bahasa Indonesia, untuk latihan 1-nya Mauzar mendapatkan nilai 55 dan latihan 2-nya mendapatkan nilai 55 juga. Jadi dari nilai tersebut saya dapat mengetahui bahwa untuk antara latihan 1 dan latihan 2 MTK terjadi peningkatan nilai. Sedangkan untuk nilai dari latihan 1 dan latihan 2 Bahasa Indonesia mendapatkan nilai yang sama. Setelah saya analisis nilai dari latihan 1 dan latihan 2 Matematika dan Bahasa Indonesia, selanjutnya saya melakukan diagnosis kasus yang dialami oleh Mauzar. Adapun berdasarkan hasil analisis saya atau yang saya amati bahwa Mauzar ini mengalami kesulitan dalam mengenal huruf dan angka, susah membedakan huruf dan angka, susah mengingat huruf dan angka,
Dan juga Mozart ini kurang bisa mengeja dan membaca. Selanjutnya Mozart juga kurang bisa dalam penjumlahan dan pengurangan. Dan terakhir, Mozart juga kurang bisa fokus dalam mengikuti pelajaran. Tahap selanjutnya, saya membuat beberapa soal tes diagnostik yang bertujuan untuk mengetahui kesulitan belajar dari Mozart. Jadi soal tes tersebut sudah diuji sebanyak 3 kali. Untuk pengujian tahap pertama dibantu oleh saya, karena kalau tidak dibantu atau tidak ada bimbingan, maka Mozart sulit untuk mengerjakan soal tersebut. Yang kedua yaitu saya memberikan soal tersebut kepada Mozart untuk dibawa pulang. Dari hasil tahap kedua tersebut, untuk soal bahasa Indonesia hanya beberapa yang diisi, dan untuk soal matematika diisi semua tapi dengan bantuan dari kakaknya. Dan untuk pengujian soal tahap 3 juga saya bimbing di sekolah untuk soal matematikanya dan juga untuk soal bahasa Indonesianya. Karena jika tidak dibimbing maka dia kurang bisa dalam menjawab soal. Selanjutnya saya mewawancarai wali kelas, orang tua, dan teman dari Mozart. Adapun hasil wawancara dari wali kelasnya yaitu Ibu Sabaniah SPD, beliau mengatakan bahwa Mozart ini tergolong anak yang lamban dalam menangkap pelajaran, dan Mozart itu belum mengenal huruf dan angka. Jadi memang harus diajari memang dari nol. Karena Mozart ini memang mulai sekolah itu memang dari SD dan belum menempuh PAUD. Karena pada saat itu pandemi COVID-19 ini sedang maraknya terjadi. Jadi tidak bisa menempuh PAUD karena sekolah diliburkan. Selanjutnya Ibu Sabaniah mengatakan bahwa Mozart ini kurang bisa fokus dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Dia itu sering mengganggu temannya di sekolah ketika pelajaran sedang berlangsung. Selanjutnya, saya mewawancarai orang tua dari Mozart, yaitu kakak Mozart. Dari hasil wawancara kakak Mozart ini, saya mendapatkan bahwa Mozart ini memang malas untuk belajar. Dia mau belajar ketika harus dimarahi terlebih dahulu. Dan juga orang tua Mozart itu tidak berada di sini, berada jauh dari rumahnya, yaitu orang tuanya berladang di Bedeng 12. Jadi Mozart disekolahkan di sini di desa Pendunghiang, karena di tempat orang tuanya berladang itu tidak ada sekolah. Jadi Mozart ini dititipkan di neneknya. Selanjutnya yaitu menurut hasil wawancara dari kakaknya, kakaknya ini kurang bisa fokus untuk mengajari Mozart di rumah. Begitupun juga dengan neneknya, karena kakaknya itu setiap hari bekerja di pasar dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Dan juga neneknya terkadang bekerja di sawah. Jadi kurang bisa fokus untuk mendidik Mozart atau mengajari Mozart di rumah. Dan untuk pembelajaran Mozart memang diserahkan ke sekolah. Selanjutnya wawancara dengan teman dari Mozart yaitu Aliza. Menurut Aliza ini, Mozart ini merupakan anak yang tergolong jahil di kelasnya. Dia ketika pelajaran berlangsung, dia sering mengganggu temannya dan tidak bisa konsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Dan di dalam kelas dia juga sering ditegur dan dinasehati oleh guru. Karena dia ketika ditanya tentang suatu pelajaran, dia tidak bisa menjawab. Dan juga Aliza ini mengatakan bahwa Mozart ini belum bisa membaca, menghitung, mengeja. Dan untuk menulis, Mozart
sudah bisa menulis sedikit-sedikit dan dia itu cepat jenuh dalam menulis. Ada wali kelas, orang tua, dan teman sekelas Mozart, maka didapatkan bahwa faktor utama penyebab Mozart ini mengalami kesulitan belajar yaitu Mozart ini kurang perhatian dari keluarga karena orang tuanya itu sibuk berladang, kakaknya sibuk bekerja, dan neneknya juga sibuk sawah. Jadi memang untuk belajarnya memang diserahkan kepada pihak sekolah untuk mengajarinya. Selanjutnya, faktor penyebab dari Mozart ini mengalami kesulitan belajar karena kurangnya semangat belajar dalam diri Mozart. Karena Mozart sering tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran dan malah mengganggu temannya. Sekian tugas ini saya buat. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.